Ya, ya udah saya aja. Ini biar bisa memberikan manfaat. Maka rencana saya selesai jilid 2 ada sertifikat. Ya, ada sertifikat. Kita sungguh-sungguh ini, tidak main-main. Makanya antum saya harapkan betul-betul kalau enggak ada halangan yang mendesak tetap hadir. Ini karena kita betul-betul menjadikan kelas ini ya kelas sungguhan, enggak main-main gitu. Ya. Seperti ya kita belajar dulu ya di tingkat SD, SMP, SMA kan juga sungguh-sungguh. Ya kan gitu. Maka ini harus sungguh-sungguh. Ya. Dan saya tidak mentargetkan berapa tahun, yang penting selesai jilid 2. Nanti kalau sudah selesai jilid 2 mau lanjutan lagi, Ustadz jilid 3 lanjutkan. Ya, nanti akan kita pertimbangkan. Nanti buka kelas lagi jilid 3. Antum yang sudah selesai jilid 2, buka kelas di tempat antum jilid 1. Itu antum harus bisa. Ya, harus punya murid. Selesai jilid 2 antum harus punya murid untuk buka kelas jilid 1. Ini jadi estafet, sebarkan bahasa Arab ini kepada kaum muslim. Ini makanya kita sungguh-sungguh di sini. Saya tanamkan harus betul-betul faham sebelum masuk bab selanjutnya, kuasai betul-betul apa yang telah disampaikan. Ini. Dan kita sebagaimana yang tadi saya umumkan di grup, insya Allah pekan depan kita ulangan. Ikhtibar al-yaumi, ulangan harian. Ya. Ulangan harian untuk evaluasi, untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman ataupun penyerapan dari materi yang telah antum terima selama ini. Jangan takut, jangan khawatir kalau dengar ulangan ya. Biasanya kalau dengar ulangan itu bayangannya kayak ketiban watu. Ya, jangan takut ya. Jadi saya harap sisihkan waktu untuk menyempatkan murojaah di rumah ya. Ini baik, khatifitin azakumullah, kita murojaah terlebih dahulu dari pelajaran yang kemarin kita sampaikan ya. Aglik al-kutub, ditutup bukunya. Baik, seperti biasa antum tirukan dan antum artikan. Fahmul masmu' yaitu siapkan pendengaran dengan seksama ya, konsentrasi sehingga tidak salah nanti kalau mengartikan. Baik. Siap ya? Ma hadza hadza qamisun. Hadza qamisun. Naam, hadza qamisun. Ma hadza? Hadza najmun. Hadza maktabun. La, hadza sarirun. Hadza baitun. La, hadza masjidun. Hadza babun. Hadza miftahun. Man hadza? Hadza waladun. Hadza waladun.
La hadza rajulun. Apa rajulun? Nah, ahadza tabibun. La hadza talibun. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza kalbun wa hadza qittun. Ahadza himarun. La hadza hisanun. Hadza dikun wa hadza jamalun. Ulangi. Hadza dikun wa hadza jamalun. Hadza mindilun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Hadza tajirun wa hadza mudarrisun. Hadza tabibun wa hadza talibun. Ucapannya harus benar. Jadi saya dengar tajirun, ada yang membaca tajirun. Talibun, ada yang membaca talibun. Ini harus benar, jangan sampai salah. Ya, jangan sesuai dengan enak enggak enaknya mengucapkan. Terkadang kita itu kok enaknya talibun, jangan ya. Talibun, ya, jangan kok enaknya kok talibun, jangan enaknya ya, benarnya ya. Ulangi, hadza tajirun wa hadza talibun. Baik, ahsantum barakallahu fikum. Tahu al-kutub. Kita masuk pelajaran kedua. Sebelumnya ada yang ditanyakan masalah hadza? Paling dasar hadza. Jangan sampai antum nggak paham hadza. Ya. Ada yang belum paham hadza? Jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya. Kalau lupa tanyakan lagi, nggak apa-apa. Kalau memang betul-betul sudah paham betul, kita masuk bab 2. Kita buka halaman 10. Antum perhatikan, saya bacakan ya. Antum tulis artinya kalau memang belum tahu artinya. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua. At-tsani, yang kedua. Ad-darsu, pelajaran. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Harus antum ngerti. Al-awwalu, at-tsani, at-tsalis, ar-rabi', al-khamis, as-sadis. Harus pahami. Pelajaran pertama ad-darsul awwalu. Pelajaran kedua ad-darsus tsani. Pelajaran kedua. Kita bahas apa? Dzalika. Dzalika.
Artinya itu. Perbedaan dengan hadza dan persamaannya sebelum kita masuk ya, kemarin sedikit nyinggung pekerjaan rumah antum. Alhamdulillah sebagian besar tulisannya sudah benar. Ada yang perlu saya di sini kasih tahu cara dalam penulisan hak ya. Penulisan hak itu ini. Ya, ada yang saya koreksi seperti itu. Ada yang saya benarkan seperti ini ya. Jangan orang kalau nggak tahu seperti ini biasanya haknya. Ada di antara antum ada. Ya. Yang betul ini. Nggak perlu bagus, yang penting benar. Mana ini? Ya. Kok sulit ya? Masih baru ya? Masya Allah. Baik. Ini ya. Ini cara penulisannya. Hak di depan. Kemudian hak di tengah. Ini hak di tengah. Hak di belakang. Ini hak di belakang. Kalau ada titiknya berarti takmar butoh. Alamat apa ini? Mu'annas. Mu'annas itu apa? Perempuan. Ini cara menulis hak. Sekarang kita masuk dzalika. Dzalika artinya itu. Dzalika itu. Dzalika termasuk isim isyarah. Apa isim isyarah kemarin? Kata tunjuk. Berarti gunanya untuk menunjuk benda. Entah itu manusia ataupun selain manusia. Jadi sama. Hadza, dzalika sama. Termasuk isim isyarah. Yang kedua, kalau kita lihat artinya, berarti dzalika isim isyarah yang menunjukkan benda jaraknya jauh. Untuk benda yang jauh. Untuk benda yang jauh. Jauh bahasa Arabnya ba'id. Ba'idun. Kalau dekat kemarin apa? Qaribun. Ini. Hadza isim isyarah untuk benda yang qarib atau yang dekat. Dzalika isim isyarah untuk benda yang ba'id, yang jauh. Yang ketiga, dzalika isim isyarah untuk satu benda. Satu benda apa kemarin? Mufrad. Isim isyarah untuk satu benda atau mufrad. Ini. Jadi perbedaannya hanya dilihat pada jarak. Dzalika
untuk benda yang jauh. Dan yang keempat, isim isyarah untuk mudzakkar. Isim isyarah untuk benda yang jauh dan mudzakkar, jenisnya mudzakkar laki-laki. Nah, inilah hampir sama dengan hadza, yang membedakan cuma jaraknya. Lil ba'id, untuk yang jauh. Kalau hadza kita sudah memahami dengan pemahaman yang sudah yakin, faham benar, maka ketika membahas dzalika tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Tinggal diingat-ingat, hadza untuk dekat, dzalika untuk jauh. Hadza artinya ini, dzalika itu. Paham tuh? Paham sampai sini? Wadih, jelas? Wadih. Wadih? Wadih. Wadih itu jelas. Paham tuh? Kalian paham? Fahimna. Itu ya, jawabannya seperti itu. Hal min soal? Ada yang ditanyakan? Hal min soal? Ada yang ditanyakan? Terus berhenti Pak. Harokatnya dzalika, panjang. Ya, dzalika. Iya, itu biasa salah. Di buku itu kan biasanya cetakan-cetakan kan biasa. Tetap nggak bisa, Mas. Ya, bacanya dzalika, panjang dzanya. Ya. Jadi bacanya panjang, dzalika, bukan dzalika. Ya. Dan kita sering menemukan hadza dzalika di dalam Al-Qur'an. Dzalikal kitabul la raiba fih. Ya, dzalika. Kan panjang kan? Nah. Ini. As-soalul akhar? Soal yang lain? Mafi soal? Baik. Tidak ada yang ditanyakan? Baik, sanwasil. Kita akan lanjutkan. Sa'aqra'u lakum hadhihi al-kalimat. Saya akan bacakan ya, kalimat-kalimat berikut. Isma'u jayyidan. Isma'u jayyidan. Dengarkan dengan baik. Isma'u wala turaddidu. Dengarkan, jangan ditirukan. Saya akan menyelipkan sedikit bahasa Arab supaya ya dikit-dikit antum, oh jangan tirukan, itu seperti itu bahasa Arabnya. Dengarkan, oh seperti itu bahasa Arabnya. Ya. Isma'u, dengarkan oleh kalian. Wala turaddidu, dan jangan ditirukan. Baik. Sa'aqra'u lakum. Saya akan membacakan kepada antum semua. Dzalika, itu. Ma dzalika, apa itu? Dzalika najmun, itu bintang. Hadza masjidun wa dzalika baitun, ini masjid dan itu rumah. Hadza hisanun wa dzalika himarun, ini kuda dan itu keledai. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? La dzalika kittun, tidak, itu kucing. Ma dzalika, apa itu? Dzalika sarirun, itu ranjang. Man hadza wa man dzalika, siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun, ini guru dan itu imam.
Ma dzalika, apa itu? Dzalika hajarun, itu batu. Hajarun, batu. Tambahan mufradat lagi. Hajarun, batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Sukar, gula. Laban, susu. Ya, laban denko, laban laktamil. Laban itu susu. Ya, sukar, gula. Ya, ini kurma sukari. Ya, bukan berarti terus kurmanya mengandung gula. Kan seneni sing duwe. Ya, ini sukarun, gula, labanun, susu. Taib. Yang ketinggalan? Gak ada ya? Nah, wal'an ta'aqra'u lakum waraddidu. Saya akan bacakan waraddidu. Ma makna waraddidu? Tirukan. Kalau la turaddidu, jangan tirukan. Raddidu, tirukan. Baik. Dzalika. Yes, kemudian terjemahkan ya. Dzalika. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ulangi, tidak serempak. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun. La dzalika kittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Ulangi, dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Baik. Alhamdulillah, ini mufradatnya yang baru cuma ya, imam, hajar, sukar, laban. 4. Ya. Setengah menit hafal ya. Insyaallah ya. Baik, sekarang ditutup bukunya. Fahmul masmu', isma'u jayyidan. Dengarkan dengan baik ya. Wa fakiru, dan renungkan, pikirkan ya artinya. Baik. Sa'aqra'u lakum wa raddidu wa tarjamu. Bacakan, antum tirukan dan terjemahkan. Ma dzalika? Dzalika jamalun. Man hadza wa man dzalika?
Nah, ada yang menerjemahkan apa? Fokus. Ulangi. Ya, fokus, ya, fokus. Ya. Man hadza wa man dzalika? Hadza tabibun wa dzalika rajulun. Nah, sebelah sana nggak ada suaranya. Kita sepakati jangan laki-laki, lelaki biar enak, ya. Kita sepakati, ya. Walaupun laki-laki nggak apa-apa, tapi nanti ketika kita belajar, ya kita pengen serempak biar nggak beda-beda, ya. Ulangi. Pokoknya harus serempak, ya. Jangan diam. Nanti kalau antum ada yang diam, mesti ketinggalan, ya. Ini. Sip. Saya nggak galak ya. Aja tegang ya, jangan tegang, santai aja, santai ya. Sip. Man hadza wa man dzalika? Hadza tabibun wa dzalika rajulun. Ma hadza wa man dzalika? Ha Ewa. Hadza min dilun wa dzalika waladun. Baik. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Ma hadza wa ma dzalika? Hadza hisanun wa dzalika himarun. Man dzalika wa man hadza? Dzalika mudarrisun wa hadza imamun. Kembali. Ulangi. Man dzalika wa man hadza? Dzalika mudarrisun wa hadza imamun. Baik, barakallahu fikum, ahsantum, ya. Baik. Sudah masuk salat Isya. Sudah, adzan terlebih dahulu, fadhal. Baik. Qadifidin azakumullah. Ada yang tanyakan tentang zalika? Tanyakan. Monggo. Sudah? Nggak ada yang tanya? Yang mana? Oh, nggih. Baik. Dari zalika. Nggih. Oh, yang bersama-sama. Baik, Masya Allah. Ayo, kita ulang ya, biar semakin mantep.
Tip. Sa'aqra'u lakum wasma'u jayyidan wa raddidu. Saya akan bacakan, dengarkan baik-baik dan tirukan, summa tarjamu, kemudian terjemahkan. Hadza maktabun wa dzalika sarirun. Kok enggak serem Pak 11? Ya. Ulangi. Hadza maktabun wa dzalika sarirun. Baik. Ma hadza wa ma dzalika? Hadza qalamun wa dzalika miftahun. Ma hadza wa ma dzalika? Hadza qamisun wa dzalika mindilun. Hadza najmun wa dzalika baitun. Man hadza wa man dzalika? Hadza tabibun wa dzalika waladun. Ahadza talibun? La, hadza mudarrisun. Adzalika waladun? La, dzalika rajulun. Ma hadza wa ma dzalika? Hadza tikun wa dzalika jamalun. Man hadza wa man dzalika? Hadza tajirun wa dzalika mudarrisun. Ahadza sukkarun? Naam, hadza sukkarun. Hadza labanun wa dzalika sukkarun. Ulangi ya. Hadza labanun wa dzalika sukkarun. Dzalika hajarun. Baik. Nah ini perlu terus dilatih di rumah, antum baca, antum hafalkan ya sampai betul-betul ya tidak perlu mikir lagi ya. Ketika kita mendengar hajar langsung terbersihlah batu ya. Ketika kita mendengar sukar, gula, laban, susu. Jadi nggak perlu mikir ya. Saking apale ya tidak perlu mikir lagi. Yang mudaris guru. Ya, ini Jamal kontak. Asalkan jangan salah membaca. Ya, Jamal. Nah, ini nanti malah ya ini. Taib.
Ini dzalika, dan nanti seiring dengan berjalannya waktu, berjalannya pelajaran, nanti mufrodat akan semakin tambah. Ya, saya sarankan setiap antum untuk fokus menghafalkan mufrodat buku saku. Ya, dibuat buku saku. Jadi antum buat beli buku saku, antum tulis kumpulan kosakata bahasa Arab, ditulis. Nanti ketika jualan baca. Itu ya, dihafalkan mufrodatnya. Nanti akan lama-lama hafal sendiri, dihafalkan daripada nganggur. Ya, ini. Kan seperti itu. Ya kalau memang nggak telaten bawa buku saku di HP. Ya, kan biasanya kan dekat dengan HP kan. Gitu. Ya, ini dihafalkan, ditulis di situ. Ya, ini. Kan ada kan Arabiknya, ada kan HP itu. Nah, itu ditulis. Nah, nanti pokoknya gimana lah usaha antum supaya terus bisa paham pelajaran ini. Ini. Baik. Hal min soal? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk PR-nya halaman 9 dan halaman 11. Tamrinun itu ya. Tamrinun halaman 9 dan tamrinun halaman 11. Iqra waktub. Iqra waktub. Ya. Baik, untuk iqra waktub kita belum baca, ya. Tamrinun artinya latihan. Tamrinun latihan. Ya, tamrinun latihan. Tamrinun. Kalau dalam buku yang lain tadribat. Nah, tadribat itu juga artinya latihan. Tamrinun latihan, tadribat itu juga latihan. Baik. Kita baca dulu iqra waktubnya, karena kan perintahnya iqra, baca, kita belum baca. Nanti uktubnya antum jadikan PR, ya. Baik. Tadi ya antum artikan. Iqra waktub. Ya, baca dan tulislah. Ulangi. Iqra waktub. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika? Dzalika imamun. Adzalika kittun? La dzalika kalbun. Ma hadza? Hadza hajarun. Baik. Al kalimatul jadidah artinya kata-kata yang baru. Al kalimat kata-kata. Al jadidah yang baru. Bahasa Arab itu kalimat kata. Kalau bahasa Indonesia kalimat-kalimat. Kalau bahasa Arab kalimat itu kata. Kalau kalimat jumlah. Ya. Jadi dalam bahasa Arab kata, bahasa Arabnya kalimat. Kalimatun itu kata. Kalau jumlah baru kalimat. Ini ya, kalimatun kata, jumlatun kalimat. Al kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Imamun apa? Hajarun, sukkarun, labanun,
susu. Taib. Antum pahami baik-baik, saya kasih waktu beberapa saat. Yang mau ditanyakan silahkan bertanya, jangan ragu-ragu. Nggih. Iya, diharokati. Diharokati dan harokat akhirnya harus jelas ada tanwinnya. Ya. Harus ada tanwinnya. Qalamun jelas. Kalbun. Kenapa kok kita tekankan harus ada tanwinnya? Karena nanti pelajaran ketiga kita akan membedakan antara kata yang bertanwin dengan kata yang tidak bertanwin. Nah, ini pelajaran 3 sudah mulai rodok loh ya. Nanti aja. Makanya ini pahami dulu hadza dan zalika ini. Pahami. Alhamdulillah mufradatnya zalika sudah tidak asing lagi. Yang baru cuma 4. Imam, Hajar, Sukar, dan Laban. Itu saja. Ya, yang lainnya sudah kita hafal di pelajaran yang pertama. Ada lagi yang tanyakan? Monggo. Nanti pemimpin Rois, imam. Roisun itu pemimpin atau ketua. Jadi kita sepakati aja bahwasanya imam, ya kita artikan imam sesuai dengan gambarnya. Gambarnya kan imam ya. Nah, ini. Walaupun di pembahasan masalah kenegaraan dalam Islam itu juga mengatasnamakan imamul muslimin. Nah, di situ baru kita artikan pemimpin kaum muslimin. Jadi sesuai dengan pembahasan. Kalau ini kita artikan sesuai dengan letterlek ya, imam untuk memudahkan saja. Walaupun imam juga bisa diartikan pemimpin, tapi kita untuk memudahkan belajar. Ada lagi? Pak Slamet, monggo. Ketinggalan apa? Mboten? Mboten nggih? Jelas? Kalau ada yang belum jelas, jangan sungkan-sungkan ya. Tunggu. Ya, jangan sungkan-sungkan. Kita nggak ngejar target waktu. Nggih. Untuk penulisan tanwin bebas. Ya. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ini. Ya, semuanya bermakna sama. Tanwin. Ya. Ini, ya, sama. Ya, jadi kita itu dalam belajar bahasa Arab, ya, buku ini kan tidak khusus untuk percakapan. Kalau khusus percakapan itu ada buku lain seperti Al-Arabiyatu Baina Yadaik, Al-Arabiyatu Linasyiin, nah itu khusus untuk hiwar percakapan. Untuk pelajaran atau buku ini itu mencakup semuanya. Percakapan ada, nahwu juga ada. Nah, untuk pembahasan nahwu itu tata bahasa. Kita dalam mempelajari nahwu, dalam membaca nggak boleh disukun. Kalau kita belajar tata bahasa Arab, dalam membaca kalimat Arab tidak boleh dibaca sukun. Ini. Kalau dibaca sukun semuanya bisa. Ya kan? Kolam.
Semuanya bisa. Bait bisa. Yang menentukan orang itu faham atau tidak dari tata bahasa Arab di harokat akhirnya. Dia mengatakan baitun. Nah, kenapa kok baitun? Ada alasannya. Dia membaca baitin. Kenapa baitin? Ada sebabnya. Dia membaca baitan. Kenapa dibaca baitan? Ada faktor yang menjadikan fathah. Nah ini, makanya tadi saya tekankan harus jelas tanwinnya. Harus jelas tanwinnya. Karena nanti ya pada pelajaran keempat kita akan membahas namanya ya al-huruful jar, huruf yang menjadikan kata itu berharokat kasroh. Nah, ya. Makanya ketika membaca kata Arab harus jelas harokat akhirnya. Fil bait semuanya bisa. Ti atau tu atau ta, fil bait ya nggak bisa. Ya, jangan pakai kaidah taskin taslam, kamu sukun selamat. Ya kan? Kenapa? Karena sekali lagi dalam belajar tata bahasa itu membahas harokat akhir dari sebuah kata. Dibaca tun, tin, tan, masing-masing ada alasannya. Kenapa kok dibaca tun? Karena ini. Kenapa dibaca tin? Karena ini. Dibaca tan? Karena ini. Nah itu nanti pelan-pelan kita akan belajar. Nah itulah kayanya bahasa Arab. Ya, kalau kita nggak paham tentang tata bahasa, nanti kita akan disesatkan oleh orang-orang ahli bahasa yang akidahnya melenceng. Ya, saya kasih contoh biar antum tahu pentingnya pelajaran bahasa Arab, pentingnya belajar tata bahasa Arab. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang sekuler, ya, mereka pintar bahasa Arab, tapi apa? Akidahnya melenceng. Mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sifat kalam. Apa kalam? Berbicara. Ini, lihat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Artinya Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Ini ayat menunjukkan Allah punya sifat berbicara. Kalau kita nggak paham tata bahasa, diselewengkan sama orang liberal, orang sekuler. Mereka karena menolak sifat kalam, membacanya, oh salah ini ayat. Yang betul wa kallamallaha Musa taklim. Kita kalau nggak tahu bahasa Arab, tata bahasa, manut-manut aja. Oh iya, berarti Musa yang ngajak bicara sama Allah. Lewatkan. Ketika kita tahu tata bahasa, oh nggak bisa. Ya, Allah punya sifat kalam. Ini ada yang salah ini. Ya, yang betul Allah harokatnya domah, tidak fathah. Pentingnya tata bahasa. Ini salah satu contoh saja ya. Nah, supaya antum terbuka pemikiran kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab. Salah satunya contohnya ini. Biar kita selamat tidak disesatkan oleh orang-orang yang punya akidah melenceng. Karena mereka orang-orang sekuler, mereka pinter bahasa Arab. Pinter bahasa Arab, tapi yaitu untuk ngotak-ngatik Al-Quran. Sehingga mereka suguhkan kepada kaum muslimin sesuai dengan apa yang telah mereka perubahkan. Mereka rubah-rubah. Kita kalau nggak tahu tata bahasa, kita akan ikut.
Inilah salah satu pentingnya belajar tata bahasa. Kenapa kok dibaca U, kenapa kok A? Salah satunya supaya kita selamat akidah kita. Paham ya? Nah, inilah salah satu pentingnya kita belajar bahasa Arab. Nah, ini. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Sip. Selain yang mau ditanyakan? Bob, ini dalika faham. Kita masuk pelajaran ketiga. Jam berapa ini? Nah, 8 sudah ada belum? Belum. Pelajaran 3, siap? Siap belum? Siap ya? Sip. Dan pekan depan ulangannya bab 1, pelajaran 1 dan pelajaran 2. Ya, hada dan dalika. Jadi kisi-kisinya sebagaimana tadi latihan-latihan kita, ya, kita lebih cenderung kepada mengartikan. Kisi-kisinya saya tulis bahasa Indonesianya, antum tulis Arabnya. Ya, saya tulis Arabnya, antum terjemahkan bahasa Indonesia. Kemudian bentuk yang ketiga, antum isi apa yang sesuai. Antum isi apa yang sesuai. Misalnya ada pertanyaan, jawabannya ini. Pertanyaannya titik-titik-titik. Nah, titik-titik dalika. Ya, titik-titik kalbun misalnya. Titik-titik kalbun. Jawabannya, naam, dalika kalbun. Berarti ini apa titik-titik ini? Paham ya? Ya? Atau? Misalnya, titik-titik kalbun. Naam. Dalika kalbun. Apa titik-titik ini? Adzalika ahsantum. Nah, itu contohnya. Ya. Paham ya? Jadi kalau ini hada, berarti ya ini hada. Titik-titik itu, titik-titik. Titik-titik dalika. Apanya? Dalika waladun. Apa isinya? Mandalika. Seperti itu. Ya, bentuknya nanti. Makanya harus fokus nanti. Jangan salah penempatan. Ini jawabannya waladun kok mandalika. Wah, klik. Ketok nek salah. Kenapa kok salah? Belum sinau. Karena ini waladun manusia. Maka yang cocok matoman man. Karena man artinya siapa. Paham? Paham ya? Nah, seperti itu kira-kira kisi-kisinya nanti. Jadi yang pertama ya, saya tulis Indonesia, antum tulis Arabnya. Terjemahkan ke bahasa Arab. Siapa ini? Ini guru. Tulis bahasa Arabnya. Ya. Apakah itu lelaki? Tidak. Itu anak kecil. Iya, iku hurufe. Ya diapalke. Nek ngono ra sinau. Ya. Harus belajar. Jangan malu dengan anak-anak kita yang mondok, ya. Anak kita mondok bisa bahasa Arab. Nah, kita orang tua ya paling tidak ya mengertilah, ya. Seperti itu ya. Kalau ada putranya yang mondok, ya ayo le belajar bareng le. Abi juga belajar bahasa Arab. Nah, seperti itu. Ya. Ini
bentuk kisi-kisi insya Allah ya di ulangan mendatang. Ya, jangan terus nggak masuk ya. Engko ate wijin kabeh. Ini mudah sebenarnya. Kan nggak keluar dari pembahasan. Ya, nah itu. Ya, itu yang ditanyakan. Sedikit aja wis, ya, sedikit aja. Paling cuma 20. Ya, mengartikan bahasa Arab 5. Untuk rubah ke bahasa Indonesia 5. Ya kan? Kemudian untuk jauh seperti ini ya 5. Kemudian khusus mufrodat apa ya? Mufrodat ini hanya gula apa? Batu apa? Itu 5. Ya. Jadi semuanya 2. Dikit toh? Dikit. Iya, tenang aja, nggak mungkin saya mau ambil. Ya, ya, nggak keluar dari bab 1-2. Ya, kita ulek-ulek ini aja, ya, kita ulang-ulangi nanti soalnya. Jadi apa artinya? Ya, misalnya terjemahkan mufrodat gula apa, batu apa, seperti itu. Ya, paham ya? Siap ya? Siap enggak siap? Siap ya? Bismillah ya. Ya harus ada ulangan ya. Kalau nggak ada ulangan nggak ada yang greget gitu ya. Ini ya seperti itu. Baik, kita sedikit akan bahas pelajaran 3 ya. Ad-Darsus Salisu, pelajaran ketiga. Saya bacakan, antum perhatikan baik-baik perbedaannya. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Baitun al-baitu, kitabun al-kitabu, qalamun al-qalamu, jamalun al-jamalu. Beda apa? Sama? Beda. Apa yang membedakan? Yang pertama adanya al, yang kedua tanwin. Perhatikan, yang tidak ada al, harokat akhirnya tanwin. Yang ada al, harokat akhirnya tidak tanwin. Ini yang tadi saya tekankan. Jadi harus jelas tanwin atau tidaknya. Dibaca tanwin ada sebabnya, enggak dibaca tanwin juga ada sebabnya. Dibaca tanwin sebabnya tidak ada al, tidak ada alif lam. Tidak dibaca tanwin karena ada al. Semua kata kalau ada alif lam di depan, harokat akhirnya tidak boleh tanwin. Antum simak Al-Quran. Semua kata yang ada alnya pasti nggak bertanwin. Dzalikal kitabu, nggak mungkin kitabun. Kenapa? Ada alif lamnya. Ini alhamdulillahi, alhamdu, nggak boleh alhamdun. Kenapa? Ada alif lamnya. Ar-Rahmani, nggak boleh nin. Kenapa? Ada alif lamnya. Jadi semua kata yang di depannya ada huruf alif lam, ingat tidak boleh dibaca tanwin. Dan ketika kata itu tidak ada alif lamnya,
maka dibaca tanwin. Ini di dalam Al-Quran juga banyak, ya. Innallaha sami'un alimun. Kenapa kok dibaca tanwin? Tidak ada alnya. Dan ketika ada alnya, as-sami'u al-alimu. Oh, ternyata itu tuh sebabnya. Ya, selama ini kita membaca Al-Quran nggak ngeh kan, kenapa kok tidak ada tanwin, kenapa ada tanwin. Dengan belajar bahasa Arab baru tahu, oh sebabnya seperti itu. Dibaca tanwin kalau tidak ada alnya, tidak boleh ada tanwin kalau ada alnya. Wallahu sami'un alimun. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini As-Sami' Al-Basir Al-Qawi. As-Sami'u Al-Basiru Al-Qawiyu. Itu semuanya tidak boleh ada tanwin. Kenapa? Ada alnya di depan. Paham sampai sini? Nah itu sebagai mukaddimah pelajaran ketiga. Kita nanti pelajaran ketiga akan membahas tentang masalah itu. Kalau ada alnya namanya apa, kalau nggak ada alnya namanya apa, nanti insya Allah kita akan sampaikan. Kalau ada alnya itu namanya apa, konsekuensinya seperti apa, nggak ada alnya namanya apa, konsekuensinya seperti apa. Itu akan kita bahas pelan-pelan. Ya, ini. Thayyib. Ada yang tanyakan? Dipelajar ya? Ada yang tanya? Beda. Makanya tadi kita sampaikan ada konsekuensinya. Kenapa kok ada alnya? Kenapa nggak ada alnya? Itu nanti ada konsekuensinya. Maksudnya apa? Artinya beda. Nah, dari sinilah kita akan memahami jelinya bahasa Arab, sehingga dengan kita menguasai dengan bahasa Arab, kita akan menguasai makna Al-Quran. Kenapa kok Allah menggunakan Al-Kitabu, dzalikal kitabu? Karena kitab di sini sudah jelas, yaitu Al-Quran, makanya pakai al. Kalau nggak jelas, biasanya kitabun. Kitab apa? Ya mbuh, pokoknya kitab. Itu kalau tidak ada alnya. Paham? Nah, makanya nanti namanya apa? Kalau ada al, kalau tidak ada al, namanya apa? Kita akan sampaikan. Sabar, ya. Persiapan ulangan saja. Jangan mikir ini dulu, ya. Persiapkan ulangan, disiapkan mufradatnya, kaidah-kaidahnya tadi kita sampaikan, diulang-ulangi di rumah. Dengan keras nggak apa-apa, di hadapan cermin nggak apa, dzalika kitabun hadza maktabun, ya, dilihatin anak nggak apa-apa, nggak usah malu, ayo belajar bareng, bede ono abi ya nggak masalah, ya, suruh bede istri nggak apa-apa, aku bede ono, nah ini ya, seperti itu kan tambah romantis kan gitu. Ada yang tanya? Monggo. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, PR-nya jangan lupa persiapkan persiapkan ulangan, banyak doa kepada Allah untuk minta kemudahan dalam menghafal dan dalam mengerjakan. Saya harap nilainya minimal 80. Minimal KKM-nya 80. Ada KKM kan sungguhan ini.
Ya, KKM-nya 80 ya. Tahu nggih KKM? Ya, nilai paling rendah. Ya. Ustaz, kalau di bawah KKM ada remedial. Ya nggak usah lah. Dimaafkan. Ya, di bawah KKM dimaafkan ya. Baik, barakallahu fikum. Disiapkan baik-baik untuk ulangan harian besok Senin depan, dan juga PR-nya dikerjakan. Jadi setelah ulangan dikumpulkan PR-nya ya. Setelah ulangan dikumpulkan PR-nya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.